Oke. Eh, tapi nggak apa-apa ya, tetap semangat bertolabul ilmi kita di sini. Terakhir bab 3 ya, kita membahas bab 3 mengenai masuk Islamnya Hamzah dan Umar. Nah, hari ini kita lanjut ke poin B, peristiwa pemboikotan. Ya. Untuk mempersingkat waktu, silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wallahu ta'ala alhamdulillah minasyaitonir rajim. Baik, Ibrahim yazhar bil ayat fikum illa ala dhimma yurdunakum bi'afwahihim wa ta'ba qulubuhum aktsaruhum fasiqun. Sadaqallahu azim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jemaah sekalian, puji syukur pada Allah pada hari ini kita kembali bertemu bermuajahah kita online dengan ini offline ya. Tapi qadarullah karena mungkin faktor cuaca sehingga kita harus online. Sebelum kita mulai, mari kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak terasa hari ini kita sudah masuk di bulan Sya'ban ya. Sudah masuk di bulan Sya'ban, nanti mungkin Mbak Ewa bisa terkait dengan agenda Ramadan. Mau dulu, atau mau tetap lanjut, mangga di diskusi. Saya, walaupun mau lanjut, jangan kajian sirah Nabawiyah dulu, tapi sirah dalam Quran. Jadi kita relate dengan kajian Qurannya. Jadi mungkin sirah, tapi misalnya kisah Maryam, kisah Nabi Yusuf, kisah Al-Kahfi gitu ya. Sirah-sirah yang ada dalam Quran sehingga kita memegangnya bukan kitab sirah, tapi kita melihatnya Quran gitu. Kalau memang nanti kalau lanjut, tapi kalaupun mau kita post dulu itu juga nggak jadi masalah, masih bagus untuk kita sama-sama banyak baca Quran ya nanti di Ramadan. Nah ini hitungannya nggak lama lagi, sudah masuk sekarang di bulan Sya'ban. Nanti mungkin Mbak Ewi bisa buat kesepakatan dengan kawan-kawan ya di batch satu. Iya, baik Pak Ustadz. Insya Allah kita masuk pada pembahasan yang disampaikan para ulama, dan ini juga tentu penting karena dicatatkan hampir semua ulama sirah ya, sirah Nabawiyah bercerita tentang Syi'ib Bani Abdul Muthalib. Jadi kalau hari ini misalnya kita dapati ada pemboikotan terhadap Palestina misalnya, pemboikotan terhadap kelompok-kelompok tertentu, dari dulu pemboikotan ini adalah salah satu metodologi untuk membuat orang itu sulit. Untuk membuat seseorang itu sulit, maka dilakukan pemboikotan. Nah, pemboikotan ini pernah terjadi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang kita kenal dengan istilah Syi'ib Bani Abdul Muthalib, di mana orang-orang Quraisy bersepakat memboikot Bani Abdul Muthalib ya, keluarga besar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai mereka mau untuk Assalamualaikum. memberikan, Waalaikumsalam, mau untuk memberikan Nabi Muhammad kepada mereka, kepada orang-orang kafir Quraisy. Jadi ini bentuk koalisi orang kafir Quraisy dalam rangka memboikot Nabi dan keluarganya. Mereka pikir kalau keluarganya semua diboikot, pasti keluarganya akan menyerahkan Nabi Muhammad. Padahal pada waktu itu masih hidup Abu Thalib, masih hidup Abu Thalib. Maka ada sebagian ulama yang menyatakan begini, di antara ibrah ya, di antara hikmah Abu Thalib itu dalam keadaan kafir bahkan sampai wafatnya, di antara hikmah Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah, yaitu perlindungan Abu Thalib pada Nabi Muhammad masih berlaku.
Jadi orang-orang itu masih tidak berani atau segan pada Nabi Muhammad untuk membuli Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melakukan tindakan kekerasan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Abu Thalib itu masih statusnya kafir, ya dalam tanda kutip masih bersama mereka lah gitu. Bisa kita bayangkan kalau Abu Thalib sudah masuk Islam, sudah konvert ke Islam, perlindungan Abu Thalib mungkin sudah tidak berlaku sehingga mereka akan bisa berupaya untuk menyerang. Jadi di antara hikmahnya Abu Thalib dalam keadaan kafir adalah perlindungan yang dinyatakan Abu Thalib untuk melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama masih hidup, maka itu dinyatakan masih berlaku. Nah ada beberapa poin ya mengenai Syekh bin Abdul Muttalib ini tentang piagam kezaliman, kenaikan harga yang dilakukan, kemudian penderitaan yang kurang lebih berlangsung selama 3 tahun, ya pemboikotan yang terjadi pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tekad Quraisy untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum ada. Mereka berusaha merusak perlindungan. Jadi kita tahu dulu di antara apa namanya, di antara konsepsi jahiliyah, konsepsi Quraisy ya hari itu dipakai ya termasuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah konsepsi perlindungan. Jadi walaupun Nabi sudah jadi Nabi, tidak semua hal yang tidak berasal dari Islam itu semuanya dihilangkan atau semuanya dihapus. Di antaranya konsep ini konsep perlindungan ini konsep yang dijalankan oleh orang-orang jahiliyah, tapi dibiarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perlindungan, pernyataan perlindungan dari Abu Thalib. Apa maknanya? Abu Thalib itu ada dua maknanya. Pertama, ya Abu Thalib memberikan perlindungan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan memberikan perlindungan sehingga nggak ada yang berani nyenggol Nabi selama ada Abu Thalib karena diberikan perlindungan. Yang kedua, dalam urusan muamalah kita boleh berinteraksi, kita boleh berbisnis, bahkan kita boleh melakukan kerjasama bahkan dengan orang non Muslim, bahkan dengan orang non Muslim, sebagaimana Nabi memanfaatkan kondisi jahiliyah yakni kondisi perlindungan itu, dan Nabi mendapatkan perlindungan dari Abu Thalib padahal Abu Thalib bukanlah seorang Muslim pada waktu itu. Ini ya. Jadi terkait dengan muamalah, pada dasarnya Islam itu membolehkan kita untuk bekerja sama dengan siapapun, terbuka lebar. Dalam urusan apa? Dalam urusan apa Bu tadi? Muamalah. Muamalah. Ya. Karena lagi-lagi saya sampaikan prinsip dasar dalam muamalah itu adalah boleh. Prinsip dasar dalam muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan. Ya, prinsip dasar dalam muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan. Sedangkan prinsip dasar dalam ibadah adalah tidak boleh atau haram. Prinsip dasar dalam ibadah adalah tidak boleh atau haram kecuali ada dalil yang membolehkan. Jadi berbeda prinsip ya. Kalau dalam ibadah nggak boleh tuh kiro-kirologi. Kira-kira ibadahnya gini, nggak bisa. Karena ibadah itu ketetapan yang bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala, bersumber dari syariat yang kita tidak bisa negosiasi di sana. Nggak ada. Ya, maka prinsip dasar ibadah adalah haram. Ibadah itu harus sami'na wa ta'na, clear, selesai. Tapi kalau dalam muamalah kita boleh melakukan hal-hal yang sifatnya kemanusiaan, apa namanya, yang sifatnya yang kita ambil interaksi-interaksi kita sehari-hari, kecuali ada dalil yang kemudian melarang. Makanya Nabi bersabda bahwa kita apa namanya, antum a'lamu fi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu dalam urusan duniamu. Sebagaimana Nabi waktu itu pernah salah ketika memberikan nasihat tentang bagaimana mengawinkan kurma. Ya, karena ternyata kurma itu ada jantan, ada betinanya.
Kurma itu kayak kayak hewan ya, ternyata ada jantan. Ya kalau tumbuhan apalagi selain pohon kurma yang ada jantan betinanya? Siapa anak biologi? Ada lagi nggak tumbuhan yang ada konsep jantan betinanya tuh? Hah? Kalau nggak salah saya pernah dengar ada tuh, cuma saya lupa tuh ya. Jadi dia ada jantan, ada betinanya. Nah, kurma tuh ternyata kayak gitu. Dia bisa dikawinkan. Nah, ikhwatifillah para jemaah di Allah Subhanahu wa taala, maka tekad Quraisy waktu itu belum padam. Mereka berusaha merusak pelindungan Abu Talib, bahkan bersepakat secara terang-terangan untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun memang Nabi itu mustahil dibunuh. Jadi di antara kemaksuman Nabi itu tidak bisa dibunuh. Artinya upaya pembunuhan Nabi pasti selalu digagalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau nabi-nabi sebelumnya bisa dibunuh nggak? Hah? Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad bisa dibunuh nggak? Dibunuh. Bisa ya. Apa Dibunuh. dalilnya? Surat Al-Baqarah ya. Allah berfirman, wa yaqtuluna nabiyyina bighairil haqq. Orang-orang Yahudi ya, Bani Israel itu wa yaqtuluna nabiyyina bighairil haqq. Mereka membunuh para nabi tanpa hak. Artinya dalam sejarah para nabi pernah para nabi itu dibunuh sebelum Nabi Muhammad SAW. Maka wajar kalau Allah itu membenci orang-orang Yahudi, orang Bani Israel. Maka gak aneh ya kalau sekarang Israel nggak bisa megang janjinya misalnya, ya gak aneh dari dulu emang kayak gitu. Nabi aja dibunuh. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, nah surat apa nih? Surat 23 itu surat apa? Abramu amran fa inna mubrimun. Bahkan mereka telah menetapkan satu tipu daya yang jahat, maka sesungguhnya kami akan membalas tipu daya mereka. Atau dalam ayatnya, wa makarallahu makarallah wallahu khairul makirin. Allah adalah sebaik-baik pembuat makar. Nah, Abu Talib mengumpulkan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ya ini tentu masih satu keluarga besar untuk siap-siap melindungi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini diantara bukti kecintaan Abu Talib kepada keponakannya, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita belajar sejarah sebelumnya ya, kita lihat misalnya waktu Nabi kecil, bahkan para ulama bilang Abu Talib lebih memikirkan makannya Nabi daripada kita sendiri. Jadi sebelum Abu Talib makan, yang ditanya itu Nabi dulu, udah makan belum? Baru nanya anak-anaknya. Saking cintanya Abu Talib pada Nabi. Ya, Masya Allah. Saking cintanya Abu Talib pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Abu Talib tidak tahu dalam keadaan bukan orang kaya secara ekonomi, tapi beliau begitu luar biasa memfasilitasi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kemudian bukti cinta selanjutnya. Ketika orang-orang Quraisy itu berusaha untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Abu Talib mengumpulkan Bani Hashim, Bani Muthalib untuk bersiap-siap melindungi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Muslim maupun kafir pada waktu itu sepakat untuk melindungi Nabi. Muslim maupun kafir dari keluarga Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Ya, karena di keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib udah ada yang Islam, banyak juga yang masih kafir. Nah inilah diantara pelajaran hikmah Abu Talib masih kafir. Sehingga apa? Masih didengarkan oleh saudara-saudaranya yang sesama kafir. Dan kenapa ini bisa terjadi? Karena kita udah belajar sebelumnya ada yang namanya asobiyah. Ya, asobiyah. Jadi asobiyah itu pada titik-titik tertentu bisa digunakan untuk dakwah. Jadi silakan ibu-ibu yang keluarga Minang, aktiflah di keluarga Minang Citra Indah misalnya. Keluarga Minang Jonggol. Ibu-ibu yang dari Jogja ya, aktif di keluarga Jogja Jonggol, KJJ misalnya ya. Atau apalah itu. Karena ikatan-ikatan kesamaan emosional itu punya arti penting
ketika kita berada di luar wilayah kita, kayak kita nih yang pernah tinggal di luar negeri misalnya, kalau sudah ada ikatan keluarga Indonesia misalnya gitu, perhimpunan pelajar Indonesia di Eropa, kemudian keluarga Muslim Indonesia di Britania Raya, ya Kibar. Kita kalau udah ngumpul bersama mereka tuh seneng banget rasanya. Biasanya harus ngomong bahasa Inggris kemana-mana, atau di dunia biasanya ngomong Arab kemana-mana. Begitu ngomong Indonesia, ketemu orang Indonesia pasti ngomong Indonesia tuh. Dan yang orang daerah mungkin ngomongnya dengan bahasa daerahnya. Makanan-makanan daerahnya itu hal yang menyenangkan. Ya, jadi kadang-kadang asobiah itu menjadi bermanfaat pada titik-titik tertentu. Tapi ketika berlebihan, apapun yang berlebihan, termasuk asobiah tentu tidak baik. Jadinya primordialisme atau chauvinisme. Nah, mereka semua melindungi kecuali Abu Lahab. Ada yang ingat siapa nama aslinya Abu Lahab? Siapa? Ibu apa? Nama Jamil, aslinya, Ibu Jamil. nama aslinya Abu Lahab. Oh, siapa ya? Abu Hisam. Abu Hisam. Ah, Ammar Abu bin Hisam. Hisham. Abdul Uzza. Oh, itu yang Kalau Amr bin Hisham itu Abu Jahal. Abu Jahal ya. Ya. Jadi Abu Lahab itu adalah Abdul Uzza nama aslinya. Tapi kenapa dalam Al-Quran Allah secara literal mengutipnya Abu Lahab? Tabbat yada abi lahabi watab. Nah, ini ada kalimat menarik dari Syekh Sya'rawi. Ketika beliau mengomentari ayat ini, kata Syekh Sya'rawi, kenapa Allah menggunakan Abu Lahab bukan Abdul Uzza? Kata beliau, dalam pandangan yang Syekh Sya'rawi, kata beliau, ini menandakan potensi orang-orang seperti Abu Lahab ini bisa muncul kembali pada masa berikutnya. Ya, kalau Abdul Uzza bisa jadi karakternya akan hilang seperti hilangnya orang itu. Ketika orang itu hilang, maka karakter yang sama juga akan hilang. Makanya kita lihat dalam Al-Quran, apa nama Nabi itu mesti nama Nabi itu langsung. Tapi nama-nama orang-orang yang tanda kutip ingkar kepada Allah, rata-rata itu namanya general. Ya, Abdul Uzza pakai nama panggilannya Abu Lahab. Kemudian perempuan yang menyekap Nabi Yusuf dalam kamar, siapa namanya? Siapa namanya? Zulaika. Zulaikha. Pertanyaannya, ada nggak di dalam ayat Al-Quran menyebut nama Zulaikha? Ada nggak? Nggak ada. Di dalam Al-Quran disebutnya Imra'atul Aziz atau Amra'atul Aziz. Istri dari pembesar Al-Aziz itu, pembesar di Mesir. Ya. Kemudian ya nama-nama lain lah ya. Jadi banyak nama-nama yang ingkar kepada Allah itu oleh Allah Subhanahu wa taala yang digunakan ada nama generalnya. Ini menurut Syekh Sya'rawi menandakan potensi yang seperti itu akan ada. Ya, misalnya tadi Amratul Aziz itu ya mungkin hari ini bentuk barunya adalah pelakor gitu ya. Bentuknya hari ini. Tapi mirip-mirip gitu. Mirip-mirip kondisinya. Sama dengan Abu Lahab. Abu Lahab pribadinya sudah nggak ada. Abdul Izzah itu sudah tidak ada. Tapi mungkin karakter seperti Abu Lahab itu ada. Yang awalnya sangat cinta pada Nabi. Awalnya cinta pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cinta pada Rasulullah, cinta pada beliau secara pribadi. Tapi kemudian di akhir hayatnya malah menjadi pembenci Islam, pembenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini pelajaran buat kita. Nah, Abu Lahab membelot, bahkan mendapat pujian dari Hindun binti Utbah bin Rabi'ah. Nah, apa isi piagam pemboikotannya itu? Jadi mereka itu menulis, ya mereka menulis di dalam sebuah apa namanya, di dalam sebuah kertas gitu ya, dalam kertas dituliskan
Mungkin kertasnya dari kulit kambing atau dari kulit onta, Allah alam. Kita nggak tahu yang pastinya. Tapi dituliskan, ditempel di dalam Ka'bah ya, bukan di luar, tapi di dalam Ka'bah. Nah, ini pelajaran buat kita, berarti pada masa itu sebetulnya sudah ada baca tulis. Jadi abad ke-7 sudah ada baca tulis, Bro. Orang mana yang lebih dulu mengenal tradisi tulis menulis? Cina. Hah? Cina. Oh, iya, betul. Cina, Tiongkok. Ya, tradisi tulis menulis itu yang mengawali itu katanya dalam sejarah itu adalah Cina. Mereka bahkan yang pertama menemukan kertas. Ya, yang menemukan kertas itu orang-orang Cina. Makanya kembali ke peradaban hari ini memang bahasa yang cukup perlu dikuasai adalah bahasa Mandarin. Ya, bahasa Mandarin. Jadi kalau dulu Zaid bin Sabit kalau saya tidak salah itu pernah belajar bahasa Yahudi, Yahudi Bani Nazir, Yahudi Bani Quraisy itu dipelajari agar Zaid itu bisa menjadi translator, interpreter, agar dia bisa mengartikan, menafsirkan kalimat-kalimat orang Yahudi. Hari ini penting buat kita mempelajari bahasa Mandarin. Paling tidak kalau kita udah mentok, udah capek ngurusin dapur ya, ngurusin rumah, ya anak-anak kita lah paling nggak. Anak-anak dimotivasi belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, satu lagi bahasa apa, Bu? Mandarin ya, Mandarin. Gak tahu, di sini ada yang bisa Mandarin nggak di grup kita? Mbak Dita bisa bahasa Mandarin? Kalau ada tuh boleh juga tuh ya. Kalau di grup kita ada bahasa Mandarin, biarlah kita kirimkan anak-anak kita belajar bahasa Mandarin. Kalau ada di sini yang bisa bahasa Mandarin, bagus juga. Ya agar punya bekal ya, anak-anak punya bekal. Kalau saya tahunya cuma itu doang, gocap, goceng, ceban. Nah, jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, apa isinya piagam itu? Ya, isinya adalah eh, larangan untuk menikah. Jadi larangan orang-orang kafir Quraisy untuk menikah dengan keluarga Bani Hashim, siapapun itu. Larangan buat berjual beli, bahkan larangan untuk berteman, berkumpul, masuk rumahnya mereka, larangan berbicara, berdamai, berbelas kasih. Sampai kapan? Sampai mereka, Bani Abdul Muthalib dan Bani Hashim itu menyerahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Ngeri ya. Jadi yang ditekan adalah keluarganya yang ditekan. Keluarga yang ditekan. Kalau di film-film action itu biasanya kalau hakim ya atau eh, pengacara lawannya gitu ya, ini kira-kira mengancam bos mafia, maka nanti hakim atau pengacara lawannya itu diancam dengan apa? Keluarganya yang disandra misalnya. Ya aib-aibnya kartunya udah dipegang kan gitu ya kalau film-film action tuh. Nah ini seperti itu ditekan. Keluarga besarnya ditekan agar apa? Agar mereka merasa kesulitan. Akhirnya udahlah daripada kita capek begini, serahkan aja Muhammad. Ini niatannya orang-orang Quraisy pada waktu itu. Dan kita tahu ya sebelumnya Abu Lahab juga sudah meminta anaknya, ya Utbah dan Utaibah untuk kemudian bercerai dengan putri-putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, butir-butir ini menunjukkan orang kafir Quraisy telah merencanakan dengan sangat matang, ya. Berarti mereka sudah melakukan musyawarah, sudah syura, sudah ngobrolin gimana caranya agar Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib itu menyerahkan Muhammad. Akhirnya mereka bikin kesepakatan itu. Jadi lihat banget. Ini pelajaran buat kita.
Kalau orang kafir saja terhadap dakwah, untuk menghilangkan dakwah, untuk mengkerdilkan dakwah, mereka melakukan rapat-rapat, syura-syura. Lah kita kalau mau bikin pengajian, kita mau bikin kebaikan ya juga harus sering-sering syura gitu. Harus dirapatkan dengan serius, harus di apa namanya, di maintain, diorganize dengan serius. Kadang-kadang enggak gitu. Sering saya ngisi pengajian, mic-nya gresek-gresek gitu ya. Mic-nya nggak bisa nyala. Hal-hal teknisnya kemudian tidak dipersiapkan dengan baik. Ya jangan kalah sama orang Quraisy. Itu mereka yang mau merusak anak-anak muda kita bikin event, ya, bikin acara. Mereka niat tuh, lightingnya, soundnya, ya, disiapkan dengan luar biasa. Padahal tujuannya dunia, bahkan mungkin efeknya merusak anak kita dan keluarga kita. Nah, kita harus lebih semangat dari itu, gitu maksudnya. Yang menulis namanya adalah Mansur bin Ikrimah bin Amir bin Hashim bin Abdul Manaf bin Abdul Dar. Atau ada juga yang menyatakan Nadir bin Al Harith atau Baghid bin Amir bin Hashim. Makanya didoakan oleh Nabi SAW yang menulis piagam tersebut, semoga tangannya itu lumpuh. Nauzubillah min dzalik. Nah, piagam kezaliman ini digantung di Ka'bah. Sebagian ulama sirah menyatakan digantung di dalam Ka'bah. Ya, digantung di dalam Ka'bah. Digantung dalam Ka'bah. Dan mereka berusaha menjadikan ini sesuatu yang sakral. Bahwa ini adalah perjanjian yang penting, piagam yang penting, makanya digantung dalam Ka'bah. Ya, digantung dalam Ka'bah, maka ditaruhlah di situ. Karena mereka mau berusaha membuat ini menjadi sakral. Dan ini adalah lagu lama ya, untuk mengajukan dakwah Islam. Dibuat sesuatu yang sakral, yang itu justru menjauhkan dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Ya, dari nilai Islam itu sendiri. Misalnya apa hari ini ya? BTS dibuat sedahsyat mungkin, sesakral mungkin, sampai diviralkan itu ya. Di Amerika waktu BTS datang ke New York, kalau saya tidak salah. Pokok saya tahu ya, baca berita itu BTS datang ke PBB, waktu itu mereka PBB kalau saya tidak salah. Nyebrang jalan. Begitu nyebrang jalan, ada mobil yang berhenti. Mobil itu kapnya dipegang oleh salah satu personal dari BTS itu. Kapnya dipegang. Ibu-ibu tahu apa yang terjadi, Bu? Hah? Tahu apa yang terjadi? Mobil itu dijual jadi mahal, Bu. Gara-gara pernah dipegang oleh artis, ya. Mirip-mirip dengan ada pemain, ada artis yang koleksi baju bola. Saya pernah nonton juga tuh. Dia koleksi baju bola, ya, jersey dari pemain-pemain bola top dunia. Ada satu jersey harganya itu menurut dia mahal banget. Sampai udah ditawarin belasan juta. Karena apa, Bu? Karena baju itu asli dipakai dan belum pernah dicuci. Jadi masih ada bau keringat pemainnya. Ya. Jadi ada orang-orang yang kadang-kadang di luar logika kita gitu. Bau keringat pemain bola itu dianggap jadi sakral, kan? Kemudian barang itu jadi mahal. Ya, nggak tahu kalau kita nih, ya, bekas yang kita pegang jadi mahal nggak kira-kira? Kemudian harga-harga juga dinaikkan. Abu Lahab bilang kepada orang-orang, kepada para pedagang, ya maksyarat tujar, wahai orang-orang para kaum pedagang, golu ala ashabi,
naikkan hargamu kepada sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad, ashabi Muhammad, hatta la yudrinku ma'akum syai'a, sehingga mereka tidak bisa membeli apapun dari kalian. Wa qad alimtum mali, sungguh kalian sudah mengetahui. Wa alimtum kadzalika wa fa'azimmati, dan kalian sudah tahu bahwa saya akan menepati janji, saya akan mengganti kalian semua. Fa'na dhamin, tidak akan ada kerugian atas kalian, wala khasarat alaikum, ya. Jadi tidak ada kerugian atas kalian. Saya akan ganti, tenang aja, kata Abu Lahab. Jadi dinaikin harganya supaya nggak bisa beli apapun. Tujuannya apa? Untuk mempersulit. Untuk mempersulit. Maka ini hikmah, ibu-ibu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu belajar dari kemandirian. Spirit Syi'ib Bani Abdul Muthalib itu perlu kita ambil. Apa hikmahnya? Umat Islam ini harus mulai berpikir untuk meng-create barang apapun yang kita bisa akses. Ya, masa timbang odol-odol aja kita nggak bisa bikin gitu kan. Ketimbang sabun, apalagi alat apa namanya, sabun pel, sampo dan seterusnya, kita bisa bikin. Maka nanti kalau mau tuh bisa jadi ide. Saya punya kawan, dia itu mengubah minyak jelantah menjadi semacam super pel gitu, Bu. Buat ngepel, buat cuci piring. Nah, itu bisa juga tuh nanti ibu-ibu majelis ini, ibu pengajian belajar itu. Sehingga apa? Itu jadi apa namanya? Jadi potensi ekonomi yang bisa kita galak, sehingga berkurang paling tidak alokasi di rumah tangga untuk beli sabun pel kayak gitu-gitu. Itu bisa jadi solusi buat masyarakat. Walaupun mungkin bukan masyarakat di Citra, mungkin masyarakat di luar, tapi kita perlu belajar dulu tuh, agar kita bisa menjadi problem solver di tengah umat, di tengah masyarakat. Nah, ini pelajaran ya. Jadi kadang-kadang cara mereka itu adalah dengan tiba-tiba menaikkan harga. Makanya yang terbaik adalah jangan terlalu mengandalkan impor. Jangan terlalu mengandalkan impor. Kalau suatu saat kita sering impor, ini beras nih misalnya. Kita tahu beras ini banyak yang impor, misalnya sebelumnya impor dengan harga yang murah, akhirnya petani banyak yang males dan nanam karena harga jualnya jadi rendah. Bayangkan kemudian petani pada taubat jadi petani, nggak mau lagi jadi petani. Akhirnya sawah-sawah itu hilang. Bayangkan 5-10 tahun lagi, kita yang tadinya menjadi importir beras, keenakan impor beras, tiba-tiba oleh yang mengirim beras itu harganya dinaikin. Kira-kira mau nggak mau kita beli ya? Mau nggak mau dibeli nggak? Mau nggak mau akan dibeli. Karena apa? Karena sawah di kita udah nggak ada. Nggak ada orang mau jadi petani. Nah, ini dampak buruknya. Maka jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, ahlul batil membelanjakan harta di jalan batil. Ini pelajarannya ya. Mereka membelanjakan harta di jalan mereka sendiri. Makanya pasar narkoba begitu laris misalnya. Karena konsumennya ada. Ya. Maka kita sudah sepantasnya eh, yang ingin berada dalam barisan al-haq, ini kita juga membelanjakan sesuatu yang berada pada barisan yang hak. Ya. Kita ikhtiarkan membeli pada tetangga kita sendiri. Kita ikhtiarkan memberi pada saudara-saudara kita yang soleh-solehan. Kalau mereka kaya, kalau para pengusaha muslim itu kaya, yakinlah uangnya itu akan kembali juga kepada kita. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk infak kepada masjid, dalam bentuk zakat untuk 8 asnaf, dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa namanya? Beasiswa buat anak-anak dan seterusnya. Berapa lama terjadi ini? Al-Muwarraqfuri menyatakan sekitar 3 tahun. Jadi bayangkan ibu-ibu, diboykot selama 3 tahun. Kita kadang-kadang mati lampu seharian aja udah protes. Kadang-kadang kita nggak lancar gas misalnya nggak ada di rumah gitu, sehari itu udah protes.
Ini bayangkan kesulitan-kesulitan ini diderita oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga besarnya selama kurang lebih 3 tahun. Selama kurang lebih 3 tahun. Dan mereka tinggal di perkampungan Bani Abdul Muthalib. Makanya disebut Syi'ib Bani Abdul Muthalib. Bahan pangan susah. Ya, bahan pangan susah. Bahkan dikatakan para ulama ada saudara-saudara Nabi SAW ya, baik yang beriman maupun yang masih kafir, saking sulitnya sampai pernah makan sesuatu di malam hari, sesuatu yang basah yang dia tuh nggak tahu apa itu isinya. Begitu besoknya dia bertanya-tanya, semalam apa yang kita makan yang nggak tahu, yang penting basah aja. Dia kemudian makan. Lalu sahabat-sahabat Nabi di luar itu bagaimana? Mereka berusaha ngasih makanan. Mereka tetap berusaha secara diam-diam membantu keluarga Nabi yang diboykot. Ya, mereka berusaha membantu. Sebagian ada yang mengkonsumsi dedaunan. Nah ini juga pelajaran penting buat kita. Tarbiyah askariyah yang kita pernah bahas ya. Kita dan keluarga perlu punya apa namanya kemampuan untuk survival. Paling enggak kemampuan survival dasar itu penting untuk kita kuasai. Misalnya, ibu-ibu tahu bagaimana mencari daun yang bisa dimakan? Siapa yang tahu, Bu? Siapa yang pernah ikut survival? Apa ciri-ciri daun yang bisa dimakan? Hah? Teorinya ya, biasanya daunnya tidak berwarna-warni. Jadi kalau dia warna-warni kayak biru, kuning, merah itu biasanya tanda daun racun. Yang bisa dimakan itu biasanya warnanya biru. Hijau, lah biru. Hijau. Yang kedua, perlu dideteksi dulu. Gimana caranya? Dibejak-bejak, nanti keluar cairan dari daun itu, maka tes yang pertama di sini. Ya, di dekat jempol kita. Dites. Kalau kemudian ini gatal, maka jangan dimakan. Berarti itu nggak bagus. Habis dites di sini, tes di mana? Di ujung lidah. Tes keduanya. Kalau di sini nggak gatal, di ujung lidah gatal, jangan dimakan. Di sini nggak gatal, di ujung lidah nggak gatal, maka bisa dilanjutkan untuk dikonsumsi. Nah, ini teori dasar dari survival. Gimana caranya nyari pacet atau lintah misalnya? Gimana cara nyari tahu? Hah? Itu mohon maaf ya. Dengan urin dikencingin itu sendok atau besi-besi lainnya, maka pacet atau lintah itu akan menghampiri itu. Itu di antara teori-teori dalam dasar-dasar survival. Nah ini menurut saya pelajaran penting. Anak-anak tuh perlu tahu itu. Bagian dari tarbiyah askariyah. Maka dorong anak-anak kita tuh ikut pramuka misalnya ya, ikut pencinta alam, ikut diksar-diksar yang kemudian uh, ada pelajaran tentang survival di sana. Survival sehingga apapun yang terjadi mereka siap. Ya mereka siap. Jadi apa namanya? Hidup atau tinggal di rumah yang ada AC-nya bisa tidur, tinggal di tenda yang gak ada AC-nya bahkan cuma beralaskan matras juga bisa tidur nyenyak. Begitulah kurang lebih. Ya, harus anak-anak disiapkan dalam segala medan, di segala sesuatu. Bahkan para wanita dan anak-anak merintih, menangis. Ada yang menangis karena kelaparan gitu ya. Dan seterusnya. Nah ini pelajaran harga tidak yang harus dibayar dengan pengorbanan besar. Jadi kadang-kadang ketika kita memilih untuk berislam dengan baik dan benar, kita memilih untuk komitmen dengan Islam, ada harga mahal yang perlu dibayar. Ada sebagian orang yang misalnya dikucilkan dari keluarganya, dianggap apa? Mulai teroris gitu ya. Karena tadi yang nggak berjilbab, tiba-tiba berjilbab, sekali berjilbab pajang misalnya. Wah, ini teroris nih gitu ya. Ada apa lagi? Ya mungkin dituduh macam-macam. Dituduh mau mendirikan negara Islam, mendirikan khilafah, dan lain sebagainya. Ini gambaran. Kadang-kadang ada hal-hal yang demikian ya. Cuman saya selalu berpikir memang kita itu jadi apapun kita, mau sebaik apapun kita, pasti hater kita tuh ada.
masih ada yang tidak suka dengan kita. Nah, jadi nggak perlu terlalu dipikirkan apa yang dipikirin. Nanti juga mereka apa namanya pusing sendiri. Udah capek-capek mikirin kita nggak sedikit pun mikirin kejahatan yang dia lakukan. Ini santai ya. Dan mereka yang capek sendiri. Jadi biarkan saja. Jadi kondisi-kondisi ini bisa jadi akan terjadi pada keluarga dakwah. Ada orang-orang yang mulai aktif dalam dakwah. Bahan makanan akhirnya diselundupkan ya tadi ya. Halimatus Sa'diyah membantu menyelundupkan makanan. Hakim bin Hizam, ya keponakannya Khadijah, membantu menyelundupkan makanan. Bahkan Abu Jahal sempat berkelahi dengan Abu Bakhtari, ya, untuk ketika beliau berusaha untuk menyelundupkan makanan. Namun kita lihat dalam kondisi seperti itu pun, ya, dalam kondisi Nabi terjepit luar biasa, dakwah itu tetap jalan. Nabi tetap mensyiarkan Islam, Nabi tetap menawarkan Islam kepada keluarga-keluarganya. Kemarin ketika COVID, ada orang yang mengeluh, setiap hari mengeluh. Tapi ada keluarga yang akhirnya tidak mau berkompromi dengan keadaan. Mereka mulai menemukan momentum. Ternyata hikmah dari COVID adalah kita bisa kumpul bareng keluarga. Kembalinya bapaknya membuat. Ya. Kan ada bebek kemarin di pas COVID itu. Di biskuit Hongguan itu yang tiap lebaran ibu-ibu beli itu untuk bapaknya. para tamu. Itu kan gak ada figur bapaknya tuh. Ya cuma ibu dan anak-anak Hongguan. Maka begitu COVID ada bapaknya Hongguan di situ. Ya. Ternyata banyak yang akhirnya malah menemukan momentum kebersamaan bersama dengan keluarga yang tadinya jarang ketemu susah, akhirnya COVID memaksa untuk keluarga ini kumpul bareng. Maka makin harmonis keluarga itu, makin mengenal lebih dalam dan seterusnya. Walaupun memang ada juga yang sebaliknya, yang malah jadi bawaannya berantem terus. Tadinya suami istri ketika masing-masing sibuk keluarganya damai-damai aja, begitu sering kumpul malah jadi sering berantem. Ya ada juga yang kayak gitu ya. Tapi banyak yang malah jadi kuat. Sebenarnya sih izin ngecas baterainya lobet. Jadi dalam keadaan apapun dakwah itu akan terus berjalan. Akan ada orang-orang baik ya yang akan terus menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ada atau tidak ada kita. Ada atau tidak ada kita. Maka kembali pada kita, pilihan kita memilih untuk terlibat dalam dakwah, kita memilih untuk berjuang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ataupun tidak, itu kembali pada kita masing-masing. Tapi dakwah ini seperti kereta, Bu. Seperti kereta. Ada atau enggak adanya kita dalam kereta dakwah ini, kereta ini akan tetap berjalan menuju mardhatillah, menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ngerasa nih kalau nggak ada saya ini pengajian bubar gitu. Kalau saya nggak jadi ketua majelis taklimnya pengajian ini nggak ada, nggak gitu. Ada atau tidak ada kita, orang-orang baik akan baik ngumpul untuk ngaji. Jadi sebetulnya bukan dakwah membutuhkan kita, tapi kita yang membutuhkan dakwah. Kita yang membutuhkan teman-teman soleh-soleha untuk kita sama-sama berjuang meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan bermajelis, ya, dengan bermajelis, kita berorganisasi misalnya, kita mendapatkan kenikmatan ini ukhuwah Islamiyah, kenikmatan berjamaah. Kita udah tahu ya teori dasarnya. Kalau kita mau nyapu dedaunan yang banyak, cuman modalnya 1 lidi, bisa nggak 1 batang lidi untuk nyapu? Bisa nggak, Bu? Halo? Bisa nggak 1 batang lidi dipakai buat nyapu? Harus terlalu lemes. Bisa mungkin, tapi lama. 1 daun 1 lidi. Gitu. Tapi kalau lidi itu ditumpuk bareng-bareng, banyak lidinya, maka
semua sampah bisa kita hilangkan gitu ya. Nah, inilah manfaat besar dari kita Ada berjamaah. susunya. Manfaat besar dari kita berkolaborasi dalam Iya, iya. kebaikan. Kita selalu pegang wa'tasimu bihablillahi jami'a Bukan wala yang 68 tafarraqu. ribu isi 24 ya. Dan Susu kayak gini kita nih. semua berpegang teguh pada Nggak tali enak harus agama di. Allah wala tafarraqu, dan janganlah bercerai Aku berai. nggak suka ya. Itu Pemboikotan di Mekah, ini kita lihat petanya. 68 kali 24. Jadi Bagi. ini ya, ini 2000. adalah jalan menuju ke Yaman selatan ya. Berapa? Kemudian di sini adalah wilayah haram. Oh, Wilayah haram. Nah, Bani Abdul Muthalib itu di sini nih, Syi'ib Bani Abdul Muthalib. Jadi diboikot orang dari Yaman pergi ke sini, maka sebelum masuk ke sini sudah dijegat. Sudah dijegat. Sebaliknya yang dari Syam, dari atas ya, mau ke sini sudah dijegat di sini. Sehingga dikondisikan tidak ada yang bisa berdagang dengan orang keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Niat banget mereka tuh, niat banget untuk mengepung keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidak bisa berdagang atau berbisnis dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Serupa tapi tak sama. Jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, bentuk perlindungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saat tidur, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu dalam penjagaan. Jadi mereka oleh Abu Thalib dibuat bergiliran, hirosah, ya. Ada jadwal hirosah, ada jadwal piket menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang Muslim dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, kenapa mau melindungi Nabi? Karena faktor keimanan. Ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka dapat pahala Allah. Mereka dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mereka menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kerangka keimanan. Dapat pahala bagi Allah dari Allah. Kemudian mereka dapat balasan di dalam kubur, balasan di akhirat. Orang-orang yang kafir dari Bani Hashim dan juga Bani Abdul Muthalib, mereka menjaga Nabi itu karena asobiah yang tadi kita bahas. Karena faktor kesyukuran. Pertanyaan saya, mereka tahu nggak dari sisi Allah? Dari menjaga Nabi ini. Dapat pahala nggak? Dapat pahala nggak? enggak. Kalau pahala mereka nggak dapat. Tapi kalau kebaikan mereka dibalas dengan kebaikan, iya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Kenapa mereka tidak dapat pahala? Karena di saat yang bersamaan mereka kafir. Dan Allah bilang dalam surat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Kezaliman itu adalah, syirikan itu adalah kezaliman yang besar. Jadi Masya Allah ya, hal yang sama yang dilakukan oleh seseorang, yang satu orang beriman, yang satu tidak beriman, maka nilainya di sisi Allah itu berbeda. Disinilah pentingnya akidah, disinilah pentingnya iman kepada Allah, disinilah pentingnya tauhid. Jemaah yang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, perlindungan pemimpin kafir kepada dakwah ini bisa kita terima. Jadi misalnya ada orang non muslim gitu ya,
datang kepada ibu-ibu, bilang seperti ini misalnya, Bu Safa, pokoknya Bu Safa dengan majelisnya silakan jalan terus, saya dukung. Kalau ada orang-orang yang mau ganggu majelisnya ibu, saya akan pasang badan, misalnya gitu. Dia non muslim nih, maka kita boleh terima selama tidak ada deal-dealan yang mengorbankan akidah. Tidak ada deal-dealan yang mengorbankan akidah. Jadi kalau kemudian ada yang menjaga kita, ya silakan. Baik dari dia muslim maupun dia non muslim. Karena ini kaitannya dalam urusan muamalah. Yang tidak boleh adalah ketika misalnya mereka bernegosiasi, Bu Safa dan lainnya, saya dukung nih dakwahnya ibu. Tapi gitu ya, ada tapinya nih. Saya hari-hari yang ibu jalankan aktivitas, saya ikut ibadah bersama dengan ibu. Tapi begitu hari Minggu, ibu mohon datang juga ya ke tempat kita untuk ibadah bareng. Nah, itu nggak bisa. Kalau sudah kaitannya dengan ibadah, lakum dinukum waliyadin. Jadi perlindungan pemimpin kafir itu kepada dakwah itu dapat diterima selama tidak mengorbankan akidah dan selama dalam urusan muamalah. Selama dalam urusan muamalah. Termasuk misalnya suaminya ibu-ibu yang misalnya kerja di perusahaan asing, di perusahaan multinasional misalnya. Saya ya pernah juga kan kerja di luar itu, bos saya non muslim gitu, namanya David. Bos saya non muslim dan kita digaji gitu di situ ya nggak jadi masalah. Tapi saya udah bergening ke sejak awal. Saya mau kerja, tapi kalau hari Jumat saya minta izin untuk bisa sholat Jumat di luar. Gimana menurut kamu? Oke, nggak jadi problem, ya sudah. Jadi kita punya bergening, ya. Kita punya bergening position. Jangan sampai kemudian pekerjaan kita membuat kita tidak bisa ibadah. Kemudian jangan sampai juga kita memuji kekufuran mereka. Nah, ini juga pelajaran ya. Kadang-kadang nih penyakitnya ketika sudah terlalu dekat dengan orang-orang non-muslim gitu ya, akhirnya kita memuji kekafiran mereka. Sampai akhirnya kita rela tuh. Ketika hari-hari besar mereka, kita rela dipakein kostum kostum mereka misalnya di hari-hari besar yang mereka. Nah ini nggak boleh. Ini tidak boleh. Jangan sampai kita menyerupai mereka dalam berpakaian. Kita perlu menselisihi mereka dalam berpakaian. Ini pelajaran ya. Ini pelajaran penting. Jadi ini seringkali terjadi. Apalagi yang kaget culture shock ya. Culture shock. Karena sudah pernah tinggal di Barat, pernah di Eropa atau di Amerika, kemudian begitu pulang ke Indonesia sudah terbrainwash, dia langsung memandang, wah Islam itu kuper, yang hebat itu orang ini, misalnya gitu ya. Kita harus niru mereka, bahkan pakaiannya dan seterusnya. Ini namanya culture shock. Bahwa ada kebaikan di luar sana, iya. Tapi kemudian tidak semua hal bisa diimplementasikan di negeri kita. Bahwa ada kebaikan di luar sana, iya. Tapi tidak semua sesuai dengan ajaran agama kita. Ya, jangan sampai budaya, culture itu kemudian melebihi syariat. Jadi budaya boleh kita ambil selama tidak bertentangan dengan syariat. Dan jangan sampai kita terlalu berlebihan memuji orang-orang eh, kafir gitu ya, sampai memuji bahkan ibadahnya mereka. Sampai bahkan memuji ibadahnya mereka. Tentu ini tidak boleh. Tapi dalam beberapa hal kita perlu akui, dalam pendidikan, apalagi Bu, kedisiplinan, apalagi kebersihan, ya. Nah, ini kita perlu akui, kita ya masih agak kalah jauh dibandingkan dengan orang-orang Barat. Nah, ini perlu kita akui ya. Nah, ini Masya Allah, pelajaran penting buat kita. Orang-orang itu takzim pada Nabi
sampai mereka mau berkorban padahal beda keyakinan. Ini kenapa bisa kayak gitu? Ini perlu kita pelajari, Ibu. Kenapa ya? Mereka padahal beda keyakinan tapi kok membela Nabi. Tentu faktor utamanya adalah kepribadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak saya ingat dulu waktu kecil tuh ada nasyid judulnya Akhlak yang Mulia. Akhlak yang mulia teroret ibarat sekuntum bunga teroret walau di mana saja semua orang pasti suka. Wah, mantap tuh. Akhlak yang mulia seperti bunga. Bunga itu mau ditanam, mau di lumpur, mau dimanapun, jadi tetap bunga. Permata. Mau di mall, mau di rumah kita, bahkan mau di sawah-sawah, di lumpur, dia tetap permata. Nggak berubah. Maka khuluqil azim ini penting. Akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia, ya akhlakul karimah, ini penting. Sehingga dimanapun orang tahu kita, memang kita berikhtiar untuk menjadi orang yang baik dari sisi suluk dan akhlak kita. Makanya saya selalu bilang ya, orang itu diuji dan orang itu dikenal karena dua hal. Yang pertama, Bu, masih ingat? Kita bisa mengenal orang itu dari apa? Dari muamalah dalam urusan uang. Ya, orang itu kelihatan ketika sudah berurusan dengan uang. Amanah enggak dalam urusan uang? Kalau dalam urusan uang dia amanah, dia baik, itu baik. Yang kedua, ketika safar. Ketika melakukan safar atau perjalanan. Ya. Ini nggak tahu jadi nggak nih, Mbak Iwa yang kemarin bilang jalan-jalan tuh ya. Mudah-mudahan bisa jadi tuh direalisasikan. Jadi Apa namanya program safar. Ini jemaah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini poin penting ya. Mereka mau berkorban pada beda keyakinan tentu karena pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang baik. Jadi kalau kita baik, bahkan di kalangan orang yang membenci kita, pasti dia tidak membenci karena kebaikan kita. Dia membenci mungkin karena pemahaman agama kita. Dia membenci karena kita apa namanya berusaha untuk menjadi. Tapi kalau ditanya dia sebenarnya baik ya, baik. Kayak orang Quraisy, mereka menghina Nabi, ya Majnun gila, dibilang penyihir, dibilang kahin ya, dibilang penyair dan seterusnya. Tapi kalau ditanya Nabi anaknya baik, baik. Buktinya apa? Mereka menitipkan barang-barang pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nanti ketika hijrah, Ali bin Abi Thalib berangkatnya terakhir ditugaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengembalikan barang-barang titipan, barang-barang titipan dari orang-orang Quraisy. Nah, ini kan pelajaran ya. Lucu juga mereka menghina Nabi, tapi di sisi lain mereka menitipkan barang kepada Nabi. Kalau ibu-ibu kayak gitu diterima, Bu? Ibu-ibu diomongin nih, dijelek-jelekin ya sama tetangga, difitnah, diomongin ini itu sama tetangga. Besoknya tetangga mau pergi nitip motor ke ibu. Diterima nggak titipan ini? enggak. Kalau ibu-ibu bisa terima, ini kemarin kita ada bahas ya, kita bisa memaafkan padahal mampu membalas. Ini adalah hal yang ajib. Mudah-mudahan saya pribadi dan kita semua sampai pada level itu, Bu. Amin, insya Allah Pak Ustadz. Udah Kalau kita udah ukurannya ridho Allah ya Pak gitu, Ustadz. udah nggak ada lagi kepentingan. Kalau kata kiai saya itu gini, nggak usah terlalu pusing dalam urusan dunia, biasa aja, nggak usah dipusingin, nggak usah dipusingin. Urusan dunia itu yang penting pas-pas saja, ya. Nggak ada uang, ya nggak apa-apa. Tapi pas kita mau nyekolahin anak, pas ada uangnya. Pas mau berangkat umroh, pas ada uang, kan gitu. Pas mau beli rumah, pas ada uang, pas-pasan aja. Jadi nggak terlalu pusing gitu ya, nggak terlalu pusing. Nggak ada mobil, ya Grab banyak.
Kan gitu. Pas-pasan saja. Pas-pasan sehingga kita nggak terlalu ribut, pusing, ngurusin urusan dunia. Selalu ada jalan bagi orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, asas manfaat ini kita bisa lihat ya, Nabi dalam tanda kutip membiarkan itu, memanfaatkan asobiyah ya. Jadi asobiyah itu bukan sesuatu yang perlu kita tolak ya. Tadi saya berkali-kali bilang sebaliknya asobiyah itu terkadang baik. Ada titik-titik tertentu. Saya punya kakak kelas, Bu. Namanya Asep Kambali. Ibu nanti bisa browsing. Itu kakak kelas saya dulu di WJ. Beliau bikin paguyuban Asep sedunia. Paguyuban Asep sedunia. Itu membernya ribuan orang, Bu. Membernya ribuan orang. Pernah kumpul di Taman Mini ya. Asep sedunia. Jadi semua orang yang namanya Asep diorganize sama beliau, dikumpulkan jadi satu paguyuban Asep sedunia. Nah itu jadi ide deh ya, ternyata bahkan nama saja kalau kemudian ini bisa diorganize, ini bisa jadi kekuatan tuh, bisa kumpul orang banyak, orang-orang yang sama-sama namanya Asep ya. Kita tahu ada klub motor yang punya motor tertentu jadi satu klub, yang punya motor tertentu satu klub dan seterusnya. Ada faktor-faktor ini yang bisa kita manfaatkan untuk kebaikan. Iklim yang kondusif ya, ini menguntungkan bagi dakwah. Makanya selalu kaitan dakwah itu dengan bi'ah itu apa, Bu? Bi'ah apa? Bi'ah itu apa, Bu? Maaf Pak Ustadz nggak jelas. Bi'ah apa bi'ah? Bi'ah. Hmm. Bi'ah apa? Bi artinya Lingkungan ya. norma-norma berlingkungan hidup. Jadi bi'ah itu lingkungan. Lingkungan yang kondusif itu sangat menguntungkan dalam dakwah, sangat menguntungkan dalam pendidikan. Karena kembali pada pertemuan kita beberapa pekan lalu ya, saya selalu bilang ketika kita aktif dalam tulis taklim, aktif dalam kegiatan dakwah, sejatinya bukan kita sedang tidak memikirkan keluarga kita. Karena nanti kita itu dibenturkan dengan ngapain sih ngurusin urusan pribadi aja banyak, gitu kan? Padahal ketika kita memikirkan umat, ketika kita memikirkan orang yang lebih banyak, sejatinya kita juga sedang memikirkan diri dan keluarga kita, gitu ya. Karena kita tidak tahu usia kita berapa lama, kita nggak tahu. Bisa jadi ibu-ibu duluan, saya belakangan. Allah Allah nggak tahu. Itu sebaliknya, ya saya belakangan ibu-ibu duluan, kita nggak tahu. Maka karena kita nggak tahu itu, kita perlu menyiapkan lingkungan yang kondusif agar anak-anak kita, keturunan kita bisa beribadah dengan baik. Nah, maka jangan pernah putuskan silaturahim. Karena ini ada fenomena begini. Ada fenomena orang begitu belajar Islam, ya, dia putus hubungan dengan bapak ibunya. Karena dia menganggap bapak ibunya adalah ahlul bidah. Dia menganggap bapak ibunya tidak sesuai dengan manhaj dakwah yang diyakininya. Dia menganggap kakak adiknya itu kafir dan seterusnya misalnya gitu. Ini aneh gitu. Ini aneh. Harusnya orang ketika Islamnya sudah baik pemahaman, dia kembali pada keluarganya. Keluarga adalah yang paling berhak pertama untuk menerima kebermanfaatan dakwah dari kita.
Kan gitu. Harusnya kita kembali. Kita doakan, kita kemudian menjadi perantara agar datang hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga inti kita. Bukan sebaliknya kita malah kemudian meninggalkan mereka. Jadi kita pikirkan, oh gimana ya? Ada kemarin cerita ya, ada jemaah yang masih keluarganya banyak non muslim misalnya. Pikirkan, gimana caranya bisa kasih kado, the choice itu ya, yang Ahmad Didat. Atau kemudian kita bikin makan-makan di rumah sambil makan-makan, undang ustadz atau ustazah yang punya kemampuan, kapasitas dalam perbandingan agama misalnya begitu ya. Kemudian jadi media untuk bertanya-tanya tentang agama misalnya. Nah perlu kita pikirkan, bukan malah kita menghindari keluarga kita. Ini kan aneh. Orang berislam dengan baik malah kemudian nggak mau berkumpul bersama keluarga, nggak mau bertetangga dengan baik. Ini aneh. Lalu siapa yang merasakan? Makanya tidak hanya sekedar soleh, tapi tidak berdaya guna. Tapi soleh atau soleha harus berdaya guna. Istilahnya adalah muslih. Kalau soleh itu untuk pribadi, kalau muslih itu kita mensolehkan orang lain. Ya, kita mengajak orang lain untuk juga sama-sama baik. Baik, kita ambil pelajaran berharga dari Syekh Bani Abdul Muthalib ini. Yang pertama, kalau beliau di sini menyampaikan di halaman 205, kita bisa melihat bagaimana dakwah itu memiliki musuh dari dulu. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Bahwasanya yang hak dengan yang batil itu nggak akan pernah bisa bersatu. Ya, hak dengan batil itu tidak akan pernah bisa bersatu. Selama ada orang baik, selama itu juga ada orang zalim. Dan orang zalim ini nggak akan pernah senang melihat orang mukmin itu baik. Akan ada orang-orang yang senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Gitu ya. Dan bahkan di dalam Syekh Bani Abdul Muthalib ini tiga tahun Nabi dan keluarganya bertahan dalam pemboikotan. Ibu bayangkan ya. Bayangkan di Citra 3 tahun nggak boleh ada orang keluar masuk Citra. Nggak boleh ada orang jualan ke Citra. 3 tahun itu diboikot tuh. Kebayang nggak lebih bagaimana tuh rasanya tuh 3 tahun. Ya, banyak orang yang ketika gagal dalam dialog, dalam diskusi, akhirnya mereka menempuh jalan kekerasan. Jalan kekerasan. Nah ini tidak boleh kita tempuh. Jalan kekerasan itu tidak boleh kita tempuh. Makanya ada pertanyaan dulu ya, waktu ada bom bom yang katanya bom jihad yang di Sarinah itu ya, apa sih itu? Eh, Pokoknya bom yang kalau salah ya di Jalan Sarinah itu, JB di Sarinah Marriott. di Jalan Tamrin, ya, Di hotel JB Marriott tuh kan. iya. Apakah ada bom jihad ya di Jalan Tamrin? Ada. Bom itu jihad itu di jalan Allah gitu, gak ada jihad di Jalan Tamrin. Nah ini perlu jadi refleksi buat kita. Gak ada yang seperti itu. Islam tidak mengajarkan langkah-langkah kekerasan. Dalam mendakwakan agama la ikraha fid din. Tidak boleh ada paksaan dalam urusan agama. Ahlul batil yang berkedudukan terus memerangi ahlul hak. Ya, akan ada orang-orang yang terus memerangi ahlul hak. Kenapa? Karena mereka biasanya takut kehilangan dunianya. Ini kita nih kalau udah bahas ekonomi, iktisadiyah, Islam dan perekonomian, mungkin akan banyak yang mulai protes nih. Siap-siap aja lah. Islam kalau sudah bicara politik, Islam sudah bicara ekonomi, musuhnya pasti banyak nanti. Ya, musuhnya pasti banyak. Ada orang yang tidak siap kehilangan posisinya, kehilangan dunianya, kehilangan lahan bisnisnya, begitulah. Maka dikungkung dari dulu Islam itu, udahlah cukup agama itu cukup di masjid saja. Padahal Islam itu syamil mutakamil. Islam itu menyeluruh kepada seluruh aspek kehidupan. Nah, nggak ada protes.
dari istri dan anak-anak ya terkait dengan kesulitan yang dialami selama 3 tahun misalnya, ini membuktikan bahwasanya keluarga-keluarga dakwah, keluarga-keluarga para sahabat, itu keluarga-keluarga yang sudah dididik dengan keikhlasan dalam beragama, dalam beribadah. Makanya saya tadi selalu bilang, anak-anak itu perlu dibentuk keprihatinan. Ibu-ibu boleh memfasilitasi dengan fasilitas terbaik, tentu boleh. Tapi kemudian mereka perlu ditumbuhkan rasa empati. Ya, ditumbuhkan rasa empati. Kamu nih kalau pakai ini, kemudian kamu tampilkan di media sosial, kamu flexing, ya, menyombongkan diri dengan apa yang kamu miliki, padahal tuh punya orang tua. Kamu pikirin nggak misalnya dampaknya? Orang lain tuh bagaimana irinya dan seterusnya. Nah, ini perlu kita ajarkan agar ada rasa empati, agar ada rasa empati gitu ya. Walaupun sekarang udah di ini Menteri Keuangan kemarin sudah bilang tuh nggak boleh ada flexing di kementeriannya mereka. Rasulullah terus berdakwah dan para sahabat terus berdakwah dalam berbagai keadaan, bahkan dalam keadaan sulit. Ya, ini kadang-kadang kita enggak ya, kalau dalam keadaan sulit kita malas tuh ngaji. Saya sering dengar juga tuh ada nggak mau ngaji, Ustaz, lagi sibuk ngurusin anak misalnya, dikira ustadznya nggak punya anak misalnya. Lagi hujan misalnya, dikira di sini nggak hujan misalnya gitu. Jadi kita usahakan kita dalam lapang maupun sempit, ngaji itu bukan masalah ada waktu atau enggak, tapi kita harus mengalokasikan waktu buat ngaji gitu ya. Nah ini beberapa poin. Kemudian eh, kita lihat yang poin tiga di halaman 206 itu bahwa sahabat-sahabat Nabi, keluarganya itu berada dalam berbagai hal, dalam kesulitan dan tekanan mereka tetap memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mudah-mudahan juga sampai di keluarga kita dan anak kita semua agar mereka bisa peduli pada agama ini gitu ya. Mau menjadi bagian dari orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang poin keempat, pada akhirnya pemboikotan ini Bu, itu berakhir karena apa? Perjanjiannya itu rusak. Ini biasa saya sampaikan di sini. Jadi perjanjian itu rusak, dimakan oleh rayap. Jadi begitu mereka datang, perjanjian rusak, hanya tertinggal kata Allah. Jadi ada tulisan Bismillah kalau saya tidak salah. Tulisan lafaz Allahnya itu yang tetap ada. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu sesuatu yang pasti lenyap. Jadi tinggal menunggu waktu saja, kezaliman itu pasti akan lenyap. Kejahilan, kebatilan itu pasti akan kalah. Hanya menunggu waktu saja. Kemudian jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, maka ada orang-orang ya yang mungkin dia tidak aktif pengajian, tapi dia punya kemampuan yang bermanfaat bagi dakwah dan dia mau berkontribusi, ya kita bisa libatkan. Bisa kita libatkan mereka. Nabi pernah bersabda, "Innallaha la yu'ayyadu hadzal din birrajulil fajir." Sesungguhnya Allah mendukung agama ini dengan orang-orang yang pendurhaka. Apa maksudnya? Kadang-kadang ada orang-orang yang dia nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat, gitu ya. Tapi kalau bicara membela ulama, oh dia paling depan. Ya, membela agama, oh dia paling depan. Padahal sehari-hari mungkin dia nggak sholat tuh. Lah orang-orang kayak gini bisa dimanfaatkan dalam dakwah. Jadi ada kebaikan mereka, misalnya kecintaan pada ulama, kecintaan pada dakwah, nah itu bisa dimanfaatkan. Mudah-mudahan dari situ datang hidayah pada mereka untuk bisa beribadah.
Yang poin 6, bahwa kita lihat orang-orang kafir Quraisy itu melakukan pemboikotan, ya ini perang secara ekonomi. Perang secara ekonomi. Maka wilayah ekonomi, wilayah iktisadiyah adalah wilayah yang harus dimasuki oleh umat Islam. Supaya apa? Supaya kita tidak bergantung kepada orang lain. Mudah-mudahan setelah ini semua ya member dari Sirah Institute ini punya bisnis masing-masing dan kita bisa saling mengisi, kita bisa saling membesarkan bisnis kita semua sehingga apa? Kita bisa berdikdaya, kita bisa berdaya guna bagi masyarakat, bagi umat dengan kemampuan bisnis entrepreneurship yang kita miliki. Dan kita tularkan juga pada anak-anak kita, khususnya yang sudah masuk usia 14 tahun untuk mulai berbisnis gitu. Kalau perlu bikin kelas kelas entrepreneurship akil balik ya. Dan biasanya akil balik cuma menyiapkan mental akil baliknya, tapi ada kelas entrepreneurship-nya misalnya. Gimana dagang, gimana anak-anak itu berdagang. Saya juga masih pikir juga tuh. 14 tahun mulai dagang. Nah, untuk konteks hari ini ya, dagang apa yang bisa dilakukan mereka sambil tetap belajar. Nah, ini perlu dibahas tuh. Gimana anak-anak tetap bisa punya prestasi akademik yang baik, tapi punya skill entrepreneurship di saat dia sekolah. Nah, ini perlu dibahas tuh. Yang punya kemampuan ekonomi, yang punya pengalaman bisnis bisa mulai membuat kurikulumnya. Allah alam, ini mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan kita semua. Ada waktu untuk kita diskusi, saya serahkan pada Mbak Iwi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ada pertanyaan dari teman-teman? Boleh dibuka mic-nya ya semua ya. Ya, Mbak Dewi silahkan dibuka mic-nya, Mbak. Oke. Terima kasih Mbak Iwai. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini pemboikotan di Syi'ib Abu Thalib itu kan khusus apa untuk seluruh Bani Hashim dan juga Bani Muthalib, ya, Abdul Muthalib. Pertanyaannya adalah Abu Lahab kan itu termasuk dari Bani Hashim ya gitu. Nah, apakah Abu Lahab sendiri juga ikut di boykot gitu? Jadi apakah Abu Lahab juga ikut masuk ke dalam Bani Syi'ib Abu Thalib tersebut gitu? Padahal kan beliau kan benar-benar kumpulan salah satu pemuka Quraisy yang benar-benar menentang Rasulullah dan pengen membunuh Rasulullah. Syukur. Baik. Tadi itu di slide yang ketiga tuh ya. Jadi Abu Lahab itu termasuk yang membelot. Jadi Abu Lahab itu malah ikut turut memboikot saudara-saudaranya sendiri. Ya. Makanya diberikan pujian oleh Hindun. Kata Hindun, semoga Allah memberikan imbalan terbaik bagimu. Kata Hindun kepada Abu Lahab. Ya, padahal sebaliknya justru Abu Lahab itu dari sejak kejadian di Bukit Sosa, Abu Lahab itu hatinya dan dirinya itu terus diwarnai ketakutan. Karena apa? Sudah divonis neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak belajar dari divonis neraka, dia malah makin membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Lahab termasuk yang membelot. Ya, dia memilih untuk keluar dan itu tidak membela Nabi, tidak membela keluarganya. Kalau sebaliknya dia turut berada di berhadapan-hadapan dengan keluarga besarnya untuk mengancam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mbak Iwai, mau nanya dong? Selanjutnya, ya, dijawab ya Mbak Dewi ya. Oke, selanjutnya Mbak Ike. Ini Ustaz, Silakan. pada saat pemboikotan berlangsung, hal apa yang dilakukan oleh Rasulullah untuk keluar dari zona pengasingan tersebut, dan bagaimana cara umat Muslim itu pada saat itu bertahan dari pemboikotan kafir Quraisy tersebut, Ustaz? Langkah Rasulullah itu. Pertama, di sini kita lihat Nabi karena diboikot, artinya sulit untuk keluar, maka para sahabat yang berada di luar tidak semuanya diboikot. Abu Bakar, Umar misalnya kan di luar Bani Hashim. Abu Bakar dengan Umar itu kan di luar. Jadi Umar itu Bani Adi.
Mereka tidak boykot, termasuk bahkan Halimatus Syariah ya tidak terboykot. Makanya nanti mereka berusaha menyelundupkan makanan diam-diam untuk membantu Nabi dan keluarga besarnya. Jadi mereka tetap membantu. Lalu Nabi gimana? Nabi tetap menyampaikan kepada keluarga terdekat yang bisa diaksesnya di Syi'ib Bani Abdul Muthalib. Jadi dakwah tetap jalan. Nah ini pelajaran buat kita. Maka dalam kesulitan pun Nabi tetap berdakwah, menyampaikan dakwah kepada kerabat terdekatnya. Jadi Nabi tidak diam, Nabi tetap berdakwah, Nabi tetap berdoa, Nabi tetap memperbesar hati para keluarganya. Saat akhirnya Allah takdirkan perjanjian itu rusak sendiri. Sebetulnya kalau di Al-Mubarakfuri nanti ada peristiwa orang-orang di luar Syekh Bani Abdul Muthalib itu mulai protes. Ya, mereka mulai protes dengan kezaliman orang Quraisy. Mereka protes, akhirnya ya udah kita cek lagi perjanjian itu. Begitu dicek, perjanjian itu ternyata sudah dimakan rayap, maka mereka bilang berarti perjanjian sudah selesai. Karena perjanjiannya sudah hilang. Ya, karena kan tadi tulis ya dalam teks itu ya. Mereka menuliskannya. Nah, teks yang dituliskan itu kemudian dimakan rayap. Maka kemudian mereka bilang berarti sudah tidak ada lagi dampak dari perjanjian atau piagam kezaliman ini. Gitu ya. Jadi Nabi tidak berhenti berdakwah dalam kuat, dan sahabat-sahabat juga tidak berhenti menolong mereka. Kalau urusan perkebaikan, orang-orang Islam di seluruh dunia itu punya satu kesamaan, bersegera dalam kebaikan. Ya, mesti kita tuh tergerak hati kita untuk kemudian, karena fitrahnya begitu, kita iman itu begitu. Karena Islam itu seperti satu tubuh gitu. Kalau tangannya sakit, tangannya gatal, yang kiri itu otomatis ikut garuk tanpa diundang. Kiri gatal, kanan otomatis betul. Nah kita kayak gitu. Di seluruh dunia ketika saudara Islam kita itu dizalimi orang, maka kita akan tergerak hatinya untuk membantu. Jadi Nabi tidak tinggal diam, Nabi tetap berdakwah. Tapi karena kondisi waktu itu memang sangat mencekam, tentu tidak sefrontal sebelum pemboikotan. Tapi nanti setelah pemboikotan justru orang malah makin, nama Nabi ini makin bersinar. Karena bayangkan yang tadinya tidak peduli dengan Nabi, akhirnya mau tidak mau harus tinggal di boikot bareng dengan Nabi karena ada ikatan keluarga, yakni Bani Hashim dan Bani Abdul. Ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada lagi kah? Mbak Dewi masih raise hand. Ini pertanyaan kedua atau belum diturunkan ya? Oke. Oke, Mbak. Ya. Ada lagi pertanyaannya? Cukup ya? Ya. Oke. Kalau cukup, Ya. Kita tutup dengan doa ya, Pak Ustadz. ya sebentar, berarti kita sudah selesai di halaman 207 ya. 7. Tolong dicatat, kadang-kadang saya lupa. 207, poin yang 6 sudah kita ulas ya. Dan ini pelajaran ya tadi yang kita highlight. Mulailah kita belajar materi ekonomi ya. Mulailah kita punya bisnis sendiri, silakan bisnis apapun, melanggar yang penting tidak melanggar syariat. Di sini saya pikir banyak ya, ini ada Mbak Karina, ada Mulai Postor, ada Mbak Iwai juga ya, jualan kue ya Mbak, dan lain sebagainya. Nah ini mulai kalau kita galakkan, saya pikir dunia entrepreneurship Muslim ini agar secara pemahaman dan mental kita tuh mental bisnis. 9 dari 10 pintu rezeki adalah dari dagang gitu. Mudah-mudahan makin semangat kita dalam berbisnis, karena ketika kita memiliki kekayaan yang baik, insya Allah manfaatnya juga untuk agama, manfaatnya juga untuk umat, manfaatnya untuk masyarakat yang lebih. Kalau alhamdulillah kita cukupkan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita beritik sebelumnya. Astagfirullahaladzim, 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 Sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin. Wassalim, Alhamdulillah ta'ala, sahabat Rasulullah ajma'in, amin, amin, ya rabbal alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imihi syakirin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidahi rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karimati. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum sighar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.